Tidak ada hari, kata Nabi, yang apabila orang beramal solih pada hari itu amal solihnya adalah amal yang paling dicintai Allah. Kapan itu? Yakni ayyamal ashar, kata Nabi, yaitu pada hari 10 awal Zulhijjah. Kajian kita malam ini saya ingin sampaikan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah rahmatullah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 19 Zulqa'dah. 19 Zulqa'dah. Artinya 11 hari lagi habis Zulqa'dah ini. Pindahlah kita ke bulan baru, bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram berturut-turut 3 bulan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan lagi terpisah, bulan Rajab. Allah istilahkan ini bulan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Kenapa dikatakan dengan bulan-bulan haram? Karena Allah melarang secara keras melakukan peperangan khusus di bulan yang dimuliakan ini, kecuali kita membela diri. Jadi na'udzubillah jamaah rahmatullah, itu orang-orang Palestina dihajar sama Israel, luar biasa itu biadabnya itu kan. Ini bulan mulia ini. Tahu itu mereka, tapi ternyata mereka tidak peduli itu. Nah, mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah dengan memuliakan bulan yang dimuliakan Allah ini. Jamaah rahimakumullah, berakhir nanti bulan Zulqa'dah, masuklah kita ke bulan baru, bulan Zulhijjah. Apa hebatnya bulan Zulhijjah ini? Apa keutamaannya? Saya teringat kepada sebuah ayat Allah yang terdapat pada surah Al-Fajr ayat kedua. Itu ayat adalah sumpah Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Allah bersumpah dalam ayat itu dengan menyebutkan malam yang 10. Itu diawali dengan surah pendek, ayat pendek, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Allah kalau bersumpah di dalam ayatnya, itu kalimat yang disumpahkan Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi hidup manusia ini. Luar biasa pentingnya itu. Wal fajri diawali dengan kalimat sumpah, demi waktu fajar, kata Allah. Betapa hebatnya waktu fajar untuk hidup manusia. Pahala besar, bahkan orang yang melakukan ibadah di situ sampai kepada dia sholat subuh berjamaah, disebutkan Nabi itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Taubat diampuni Allah, cepat sekali kabul. Begitu hebatnya. Masuk walayalin ashar, demi malam yang 10, Allah sumpahkan lagi dengan kalimat malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 ini? Ya. Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud malam 10 itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Itulah dia. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari berturut-turut. Allah bersumpah dalam ayat yang menyebutkan kehebatan 10 hari awal Zulhijjah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, banyak sekali sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Ya. Tadi imam kita bersumpah membaca ayat sumpah juga, wal asar, demi waktu. Waktu itu sangat berharga bagi kita. Ada lagi ayat Allah, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Banyak orang nggak paham itu apa hebatnya buah tin dan buah zaitun ini. Padahal kalau sudah Allah bersumpah dalam ayatnya, kalimat yang disumpahkan Allah itu luar biasa itu. Apa hebatnya itu?
Ternyata pernah saya baca dalam sebuah riwayat begini, di zaman Nabi Nuh alaihissalam dulu terjadi banjir hebat, menenggelamkan bukit, gunung, bahkan pohon di puncak gunung pun tembus dihantam air, begitu hebatnya banjir. Lama. Setelah 40 hari banjir, orang-orang yang ada dalam perahu Nabi Nuh itu kehabisan bekal makan. Kelaparan mereka itu. Mereka cari makanan, tak ada lagi, habis, busuk semuanya. Terendam banjir pula puluhan hari, baru lebih sebulan. Busuk buah-buah itu, pada mati, yang berbuah pada busuk. Tapi hebatnya, ketika mereka terdiam, termenung, bagaimana cara kita makan lagi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 ekor burung terbang mengelilingi perahu Nabi Nuh yang ada penumpang di dalam. 2 ekor burung itu menggigit atau mematuk masing-masing 1 tangkai buah. Yang 1 ekor mematuk 1 tangkai buah tin, yang 1 lagi mematuk 1 tangkai buah zaitun. Mereka berkeliling di atas perahu Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh melihat itu, alhamdulillah ya Allah, Allah berikan petunjuk kepada mereka, ada makanan kalian. Burung itu memberikan tanda-tanda. Akhirnya Nabi Nuh mengangkat tangannya, burung tadi pun dekat, diambil Nabi Nuh itu makanan, tapi burung tersebut tidak pergi, masih di situ juga. Akhirnya Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah, ikuti itu burung. Diikuti mereka dengan perahu itu burung tadi. Burung itu ternyata membawa mereka ke sebuah tempat yang di situ banyak terdapat buah tin dan buah zaitun yang sudah lama terendam, sudah lebih sebulan terendam, tapi buahnya tidak busuk sama sekali. Tak busuk buahnya, begitu hebatnya. Akhirnya mereka bergembira, bisa makan, selamat dari kelaparan. Itu Allah sumpahkan dalam ayat wattini wazzaitun. Maka kalimat yang disumpahkan Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa nilai. Dan sekarang kita lihat bagaimana buah zaitun diolah, banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah, termasuk ayat tadi, surah Al-Fajr ayat kedua tadi, walayalin asyar, kata Allah, demi malam yang 10, Allah sumpahkan itu. Ulama tafsir katakan itu maksudnya 10 hari awal Zulhijjah. Berarti 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Cuman banyak orang nggak paham. Masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, sampai 10 Zulhijjah, motong kurban baru semangatnya. Kenapa semangat? Ada jatah daging, cuman itu. Padahal bukan itu saja kehebatan daripada Zulhijjah ini. Ya. Apa hebatnya 10 hari awal Zulhijjah ini? Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Ila akhir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari, kata Nabi, yang apabila orang beramal solih pada hari itu amal solihnya adalah amal yang paling dicintai Allah. Kapan itu? Yakni ayyamal ashar, kata Nabi, yaitu pada hari 10 awal Zulhijjah. Itu petunjuk kepada kita. Begitu masuk 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kalau kita melakukan amal-amal solih padanya, maka amal solih itu adalah amal yang paling dicintai Allah Ta'ala dalam hidup kita ini. Luar biasa jamaah rahimahullah. Tapi amal solih itu yang dimaksud bukan amal wajib saja, tidak. Kalau amal wajib tak ada cerita itu. Bukan harus bulan-bulan mulia saja kalau amal wajib. Sholat fardu
tiap saat kita sholat fardu. Puasa Ramadan datang waktunya tak bisa kita elakkan. Puasa. Zakat cukup kemampuan kita bayar, tak bisa dielakkan. Ini ibadah sunnah. Banyak orang menyepelekan ibadah sunnah. Bahkan Rasulullah SAW melarang betul kepada kita umatnya ini menyepelekan ibadah sunnah, terutama di bulan yang dimuliakan Allah ini. Ya. Karena bulan yang dimuliakan Allah ini kita wajib memuliakannya juga. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita umat yang dia cintai ini untuk berusaha menjaga ibadah yang sudah biasa kita lakukan di hari-hari biasa, sekaligus berupaya meningkatkan ibadah kita di bulan istimewa ini. Kita tunggu tanggalnya jamaah rahimakumullah. Ya, begitu masuk nanti tanggal 1 Zulhijjah, mulailah kita lakukan segala macam ibadah kita di situ.